اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kita melanjutkan pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin buah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masuk hadis 11 dari dalam bab Husnul Khuluq. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamati al-thartharuna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna. Qalu ya Rasulullah qad alimna al-thartharuna wal mutashaddiquna famal mutafayhiquna. Qala al-mutakabbiruna. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. Wa rawa at-Tirmidhi an Abdillah ibn al-Mubarak rahimahullahu fi tafsiri husnul khuluqi qala huwa talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral hadirin wal qa'imin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Malam hari ini masuk malam Ahad yang terakhir di bulan yang ke-11 di tahun Islam. Tepatnya malam hari ini masuk malam ke-28 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian amaliyah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin buah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang ke-11 dan yang ke-12. Ini merupakan dua hadis terakhir dari dalam babu husnul khuluq, bab di dalam menyatakan akhlak yang baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, hadis diterima oleh sahabat yang mulia Jabir. Nama panjangnya lengkapnya Jabir bin Abdillah bin Amrin bin Haram. Itu namanya. Dia termasuk kategori salah seorang sahabat dari kaum Ansar, dari Khazraj bahasanya. Dia itu termasuk kategori Al-Ansari As-Salami. Al-Ansari itu maksudnya kaum Ansar, orang-orang pribumi Madinah. As-Salami, kenapa dia disebut As-Salami? Karena dia dari Bani Salamah. Dialah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Salami. Itu dia Jabir.
dikunyahkan banyak dikenal oleh para ulama hadis. Kunyahnya itu ada yang bilang dia Abu Abdillah, ada yang bilang dia Abu Abdurrahman, ada yang bilang dia Abu Muhammad. Namun yang populer di kalangan ulama hadis, beliau dikunyahkan dengan kunyah Abu Abdillah, Jabir bin Abdillah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya yang termasuk yang paling dicintai, yang paling dicintai kepadaku darimu, dari kita selaku umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabikum minni majlisan, dan yang paling dekat denganku nanti tempat duduknya. Di mana? Yaumul qiyamati, di hari kiamat nanti. Kata Rasul, yang termasuk yang paling aku suka, yang paling aku cinta. Terus yang termasuk paling dekat duduknya nanti denganku di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu orang juga bermakom-makom gitu. Jadi tempatnya itu ada tempatnya, masing-masing punya makomnya tersendiri. Sementara otomatis makom kedudukan yang paling mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau habis azan itu ada doa azan tuh. Gimana bunyinya? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Rasul punya maqaman mahmuda, maqam yang paling tinggi Rasul. Jadi di hari kiamat otomatis makom, tempat, level, derajat yang paling tinggi siapa? Nabi Muhammad SAW. Sementara Rasul ngasih tahu nih sama para sahabatnya saat itu, dan sampai ke kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu termasuk orang yang paling aku cinta, kalau kamu mau menjadi dekatan denganku duduknya nanti di hari kiamat, gitu. Berarti dekat, pengen dekat dulu dengan Nabi Muhammad meskipun kita jauh, nggak hidup sezaman dengan Rasul, tapi kita ada harapan bisa nanti duduk kita berdekatan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita mau. Semua umat Nabi Muhammad kepengennya begitu. Makanya ada fadilah-fadilah yang bisa dekat dengan Rasul. Ada di antaranya nyantuni yatim. Orang yang mau dekat dengan Rasul banyak caranya, di antaranya menyantuni yatim. Kata Rasul, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Orang dan yang menyantuni yatim, orang yang menyantuni yatim itu sama denganku seperti dua jari. As-sababatu wal wusta, jari telunjuk sama jari tengah. Rasul mengisyaratkan dua jari ini. Orang yang senantiasa menyantuni yatim itu akan dekat denganku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Itu diantaranya. Belum lagi orang yang bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Rasul, mencintai keluarganya juga dicintai oleh Rasul, dekat juga dengan Rasul nanti di hari kiamat. Termasuk ini, orang yang kepengen dicintai sama Rasul, paling dicintai sama Rasul. Dan orang yang paling dekat juga duduknya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Kata Rasul, ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau umpamanya kita mau dekat nanti dengan Rasul di hari kiamat, bagusin kita punya akhlak. Budi pekerti. Jangan rasa ibadah udah paling bagus, ilmu udah paling tinggi, tapi ternyata akhlaknya buruk gitu. Terbagus kita punya akhlak. Kemarin resepnya tuh biar kita punya akhlak bagus, terkontrol kita punya gerak-gerik tubuh, gestur, ucapan kita terkontrol, sering-sering kumpul sama orang-orang baik, orang-orang yang ahli ibadah, sering-sering kumpul. Dari situlah kita jadi bisa apa? Bisa menfilter, menyaring. Kita punya ucapan, kita punya gestur tubuh, gerak-gerik kita punya tubuh bagus apa enggak di hadapan orang. Kalau kita sering kumpul, diterima sama teman kita, sama orang baik diterima, berarti kita punya ucapan, kita punya perilaku bagus. Gimana?
Kalau udah kita diterima sama banyak orang, dengan kita punya akhlak yang baik, berarti kita ada harapan kita akan bisa dekat nanti duduk kita di hari kiamat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya yang paling dibenci kepadaku, Rasul sangat benci. Dari antaramu itu siapa yang Rasul paling benci? Wa ab'adakum minni, dan yang juga paling jauh dariku duduknya nanti, makomnya paling jauh. Udah dibenci, terus makomnya paling jauh pula. Yaumul qiyamati, di hari kiamat nanti. Kalau tadi yang pertama udah paling dicinta, makomnya dekat, duduknya dekat. Dia orang yang paling bagus akhlaknya. Kalau ini yang kedua sebaliknya, orang yang paling dibenci oleh Rasul, dan duduknya makomnya di hari kiamat yang paling jauh. Siapa dia? Kata Rasul yang pertama, Ats-Tsartsarun. Ats-Tsartsarun, Tsartsarun jamak dari Tsarsar. Tsarsar maknanya katsirul kalam, orang yang banyak ngomong. Ngomong yang gak pukul lagu gitu. Ngoceh aja gitu. Apa aja dikomentarin gitu. Ada semut, semut. Udah tahu, orang juga tahu itu semut gitu. Apa aja dikomentarin gitu. Iya, ada kambing lewat, orang udah tahu itu kambing gitu. Iya, ada janda lewat, mana orang belum tahu tuh ada janda enggak gitu. Kalau yang enggak, kalau orang belum tahu ngomongin. Kalau kira-kira orang udah pada tahu, nggak usah gitu. Katsirul kalam, orang yang banyak ngomong, itu namanya Tsarsarun. Tsarsarun, dan itu orang nanti yang model begitu, orang yang paling dibenci sama Rasul, dan makamnya di hari kiamat jauh. Ya kalau udah makomnya jauh deh, udah gak ada harapan masuk surga, orang jauh banget dari susah. Itu Tsarsarun, katsirul kalam. Ngomongnya apa? Banyak. Ngomongnya banyak, gak pukul lagu. Kalau guru ngomong, emang lagi tugasnya dia ngomong gitu. Ini ngomong. Jadi di majelis tuh ngomong sampai orang gak kebagian gitu. Dia hanya ngoceh. Yang bagus tuh kalau ngobrol gantian ngobrol, sampai orang mau pamit susah, orang mau ngencing ke kamar mandi susah, dia ngoceh mulu. Kita sampai lupa tadi mau nagih hutang, sialan dia lupa lagi mau nagih hutang, dia ngoceh mulu sih gitu. Jadi kalau ada orang yang ngoceh mulu gitu, udah pamit aja, dia pura-pura mules, pamit udah ketinggalan ngomong gitu. Gara-gara dia nggak salah ngomong terus, yang salah kita yang dengerin gitu. Ngapain didengerin model gitu. Jadi kalau kita kebanyakan, tandain ya orang yang tukang banyak ngomong ya. Pakai timer, alarm handphone bunyi, tin. Waduh, ada telepon yang mati, padahal kagak. Emang kita setting alarm tadi, gitu. Biar kita bisa pulang. Kalau begitu nggak pulang. Tanda itu orang yang suka banyak ngomong itu Tsarsarun. Kita jangan deketin dia, Nabi aja jauh sama dia, kita deketin, gitu rugi. Udah dibenci sama Rasul, dijauhin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Katsirul kalam. Kira-kira omongannya banyak, kebanyakan udah gak bagus. Sama kalau umpamanya ada siapa orang ngomong sambutan kan, ya ceramah kan, kelamaan, cabut aja mikrofonnya deh, cabut, kelamaan gitu. Itu nasi uduk udah pada dingin, nasi uduk udah berubah jadi beras lagi, itu udah jadi beras lagi. Nasi uduk saking kelamaan gitu tuh. Sampai jam 1, jam 2 habis hadiran, subuh kagak, sama aja bohong gitu. Yang penting subuhnya gitu. Pikirin besok sembahyang subuh kagak nih gitu. Kalau kira-kira besok gak sembahyang subuh, perhitungan gak bisa sembahyang subuh, kan kita manusia biasa, lemah, gak bisa sembahyang subuh, jangan malam-malam gitu. Jadi kalau ngomong kelamaan, akhirnya banyak motor lah. Kalau udah ngomong kelamaan, kopi nih keluar, kopi keluar, asam kayaknya, cabut mulai satu, udut dulu. Jadi sekarang nih zaman sekarang, orang ngaji bukan megang kitab, megang kopi ngerokok, gitu. Dengerin ceramah, mana ada ulama dulu ngaji megang rokok sama kopi, nggak ada. Orang dulu ulama ngaji megang buku, megang kitab, megang pers. Orang sekarang enggak. Cari sederan kopi, rokok deh, dengerin. Ntar dainya carinya yang lucu. Kalau lucu, ketawa gitu. Besok cari yang lucu lagi dong. Jangan yang begitu nggak enak banget, nggak asik dah. Kayak kuburan sepi banget ya. Mau ngaji apa mau nonton topeng monyet?
Kalau mau seru, panggil aja ondel-ondel dan topeng monyet. Gunanya kita di majelis, di masjid, merayakan hari besar Islam, biar makin cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, makin bagus kita punya akhlak, makin tinggi kita punya ilmu, makin tambah kita punya amal. Itu fungsinya. Bukan mau numpang ketawa, sama cari kopi rokok gratis, bukan. Niatnya mau nambah ilmu. Al-Thartharun kathirul kalam, orang yang banyak ngomong. Kata para ulama, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu fannaru awlabi. Kathura dhunubuhu wa man kathura dhunubuhu fannaru awlabi. Orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya tempatnya pantasnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala wa na'iyadu billah. Perhatiin, orang yang banyak ngomong atau kita jangan sampai kayak dia banyak ngomong. Wal mutasyaddiqun, yang kedua orang yang dijauhi sama Rasul, dan orang yang paling dibenci nanti di hari kiamat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Wal mutasyaddiqun, ini pakai shin, jelek maknanya. Kalau pakai shad cakap, mutasaddiqun, orang yang benar, yang jujur. Tapi ini pakai shin, wal mutasyaddiqun. Siapa dia? Orang yang ngomongnya banyak, ngomong-ngomongannya dibagus-bagusin, diindah-indahin, yang orang supaya kelihatan bodoh di depannya. Nah, jadi orang yang diajak ngomong tuh biar terkesan bodoh, biar dia doang yang bagus. Itu termasuk mutasyaddiqun. Dia ngomong pakai bahasa sasi. Ini isolasi, ekspresi, orang bingung lah, orang dibuat begitu, dipakai sisi orang kita kan begitu orang Indonesia. Katanya Sumpah Pemuda kami berbahasa satu bahasa Indonesia, tapi nggak kepake. Akhirnya kepake new normal. Itu bukan bahasa kita kan. Orang pada kagak jelas pada begitu. Katanya bahasa Indonesia begitu. Karena kita dibuat nggak paham, nggak dipaham. Orang pada senang dengan bahasa Inggris. Dibingung-bingung, akhirnya bingung sendiri, sasi begitu. Kalau bahasa Arab nggak ada yang tertarik, sukanya bahasa Inggris. Padahal Islam itu nggak jauh dari bahasa Arab. Kita sholat pakai bahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, aqwalus sahabah, aqwalul ulama, pendapatnya sahabat ulama bahasa Arab. Terus bahkan lughatul jannah, lughah Arabiyah, bahasanya surga nanti bahasa Arab. Biar kata kita hidup di Ligar Mukti, Sodong, Cibulakan dan sekitarnya, kita pas masuk surga otomatis tuh mulut kita ngomong Arab. Biar tak aman entar tahu tadi ngomong Arab, ngomong Arab segini. Pajarin itu ngomong Arab. Ini kita semua tak bisa ngomong Arab. Jadi entar itu kalau masuk surga itu kan. Kalau nggak masuk surga, ya karena bahasa Arab ternyata gitu. Semuanya kan. Jadi kalau mau bahasa Arab bukan keren, bahasa Arab itu kewajiban semua Muslim. Sebab kita kan sholat pakai bahasa Arab dari mulai takbir sampai salam. Bahasa apa yang kita pakai? Bahasa Arab. Ngerti kagak belakangan. Yang penting wajib dengan bahasa Arab. Mutasyaddiqun, orang yang omongannya dibagus-bagusin, diindah-indahin biar kelihatan keren. Ini namanya menghinakan orang di situ. Cari bahasa yang bagus, cari bahasa yang bagus, yang diterima. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ngajak ngomonglah sama orang dengan bahasa orang itu gitu. Ngomongnya kita di depan orang yang bahasanya yang dia ngerti. Biar kata kita sekolah S1, S2, S3, S4 yang di hadapan kita sekolah kagak nih. Kalau kagak udah ikutin bahasanya. Lebih manfaat karena tujuan kita menyampaikan nasihat pembelajaran biar dia paham, bukan buat jadi gaya kesini, bukan buat gaya yang ngomong. Dia paham apa kagak gitu. Kalau nggak paham ya nggak ada manfaat. Jadi kita nggak termasuk kategori orang yang khairun nas, nggak termasuk kategori yang sebaik-baik orang. Kenapa? Karena kita tidak memberikan manfaat buat orang. Kalau kita mau itu namanya cuma buat gaya sendiri. Bergaullah sama orang agar bisa jadi manfaat buat orang lain.
wal mutafayhikun. Yang ketiga, kelompok ketiga yang orang paling Nabi benci dan orang paling Nabi jauhin nanti di hari kiamat, mutafayhikun. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, qad alimna tsartsaruna wal mutasyaddiqun. Ya Rasul, kalau tsartsarun, mutasyaddiqun, kami, kata para sahabat, ngerti. Para sahabat ngerti istilah tsartsarun, orang yang banyak ngomong. Para sahabat ngerti mutasyaddiqun, orang yang dibagus-bagusin dia punya bahasanya. Namun para sahabat bertanya sama Rasul, ada satu kata yang para sahabat nggak ngerti. Apa itu? Famal mutafayhikun. Terus apa ya Rasul yang sedang disebut dengan mutafayhikun? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala al-mutakabbirun. Mutafayhikun, orang yang ngomong dia kumpulan dari dua yang tadi, tsartsarunnya ada, mutasyaddiqunnya ada, plus mutafayhikun. Tiga jadi satu, omongannya banyak, dikeren-kerenin, ada niat kesombongan. Mutafayhikun ada niat sombong di situ. Pertama, ngomongnya banyak. Kedua, dilaga-lagain. Lagi ngomong, terus dia lihat ada batuannya datang, itu dibagus-bagusin. Ada orang kan kalau lagi ngaji gitu, lagi ngaji, datang batuannya, deher di belakang kanan, dibagus-bagusin. Oh, pakai lagu. Tadinya udah mau tutup tuh, udah mau sedekah, ada berdoa lagi, tambahin lagi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang namanya model-model gitu tuh, dibagus-bagusin, itu namanya mutasyaddiq. Terus ada niat lagi di hatinya, memang niat sombong. Apa itu makna al-kibr, makna kesombongan? Dua kata Rasul, batarun nasi wa ghamtun nasi batarul haqq. Pertama, menghinakan kebenaran dan menghinakan orang, itu makna dari kibir, dari kesombongan. Jadi mutafayhik itu kumpulan dari tsartsarun, mutasyaddiqun dan mutafayhikun. Banyak ngomongnya, dibagus-bagusin ngomongnya, dan ada niat apa? Kesombongan. Itu mutafayhik. Tiga kelompok orang tadi yang tidak akan Nabi akan benci dia nanti di hari kiamat, dan Nabi menjauh dari maqamnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa rawahu Tirmidzi, dan diriwayatkan melalui Imam Tirmidzi an Abdullah bin al-Mubarak rahimahullahu fi tafsir husnul khuluq, dari salah seorang tabi'in, Abdullah bin al-Mubarak. Ini Abdullah bin al-Mubarak salah seorang tabi'in yang hidup di zaman setelah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasul hidup bersamanya, di sekitarnya sahabat, terus Rasulnya wafat, ada lagi generasi berikutnya, itu namanya tabi'in. Orang yang tidak jumpa dengan Rasul, namun dia berguru dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah diantaranya Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah. Makanya Abdullah bin Mubarak tidak didoakan dengan kata-kata radhiyallahu anhu. Kalau sahabat biasanya dalam ilmu hadis, kitab-kitab hadis didoakan dengan kata-kata radhiyallahu anhu. Jadi khusus tuh kalau sahabat radhiyallahu anhu. Orang yang di luar sahabat nggak dapat radhiyallahu anhu. Itu bisa yang lain, bisa rahimahullah kalau yang sudah wafat. Kalau yang masih hidup bisa hafizahullah, bisa juga hadahullah, macam-macam. Sebab doa khusus buat sahabat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Semoga Allah senantiasa meridainya dan mereka ridha. Jadi khusus doa buat para sahabat. Rahimahullah Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah fi tafsir husnul khuluq, dalam mentafsirkan husnul khuluq. Apa yang dimaksud dengan husnul khuluq? Kata Abdullah bin Mubarak yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, qala huwa talaqatul wajhi. Pertama, seseorang itu memiliki akhlak yang baik apa enggak, ukurannya dari talaqatul wajhi, wajah yang adem. Orang punya akhlak yang baik apa enggak, ukurannya dari apa? Wajah yang adem. Makanya lihat orang Islam
diajarin 1 hari 1 malam 5 waktu wudhu. 1 kali wudhu berapa kali basuhan? 3. Untuk menunjukkan biar dipaksa, biar kita jadi adem tuh aja. Minimal ademnya secara zahir. Orang wudhu pakai apa? Pakai air. Dengan dia wudhu sekali basuh 3 kali selama sehari semalam 5 kali, itu baru yang fardu doang, belum yang sunnah. Kalau dia mau ngerjain yang sunnah, dia wudhu lagi, basuh lagi, lama-lama adem. Beda orang yang Islam apa bukan, beda. Orang yang sholat apa kagak, beda. Orang yang wudhu apa kagak, beda. Orang apa bedanya? Yang wudhu mukanya basah, wudhu basah gitu. Nih orang-orang benar semua, mukanya adem, jadi adem. Kalau panas siang, bukan ademnya itu. Jadi itu berarti kita ada harapan punya akhlak yang. Kalau kita punya hak yang baik, harapannya nanti di hari kiamat duduknya kita dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering wudhu, nggak usah pakai yang macam-macam ya, gitu. Emak-emak pakai macam-macam, nggak. Harus pakai Arab, nggak ditimbang. Sampai pajaib nggak ditimbang, air kanannya sebelah. Orang timbang gitu, timbang dong jadi akur gitu. Pakai gincu, pakai terigu kerambol, biar licin. Karena musim hujan dia pakai aquaproof apa nodron jangan pecah. Ya tetap aja nggak ada, malah serem. Lihat bini-bini di rumah, bini punya alis deh. Jadi ada alis ini. Coba lihat ukuran di bini kita punya alis kayak kagak, lihat bangun tidurnya, kan dia ngocak tuh. Lihat bangun tidur, kita lihatin muka bini kita. Kalau muka bini kita nggak ada alisnya, kita istighfar biar kenceng. Astagfirullah. Serem orang kita, orang sekarang serem. Jadi antara pagi, malam sama pagi tuh bisa beda. Malam tuh bini kita kayak Krisdayanti. Malam, pagi jadi kayak Raul Lemos. Berubah sendiri. Itu hati-hati. Jangan sampai dari wajah tuh ukurannya tuh. Nomor 1, ini siapa yang bilang? Abdullah ibn al-Mubarak, seorang tabi'in. Kalau kita ngerasa saya bagus, lihat muka ente ada pokoknya. Orang pada jauh. Kambing gak mau nengok. Lalar pada gak mau nemplok. Dari jauh, muka asem gitu. Apalagi kita orang Islam wudhu, terus kita doa kan kalau asem kata malaikat, ya gimana boleh terima loh, muka lo asem gitu. Orang di surga disebut dengan darun ni'am atau darun na'im, tempatnya kenikmatan. Saking tempatnya kenikmatan itu surga, ada nggak orang yang asam mukanya? Nggak ada. Yang cemberut ada nggak di surga? Nggak ada. Sebab cemberut bukan bagian daripada kenikmatan. Antum nggak cemberut mulu, asam. Sama malaikat dimasukin surga karena rahmatnya Allah. Lantas orang surga, penduduk surga yang lain merasa nggak demen. Kok ada di surga orang model begini, asam begini? Akhirnya tuh orang ahli surga lapor sama malaikat penjaga Sodom Ridwan. Lapor dia. Malaikat, aduh saya kayak gak di surga. Kenapa saya kayak di Sodom? Kenapa emang? Itu ada masa orang di surga cemberut begitu. Yang mana kata malaikat? Itu orang itu. Sama malaikat dicomot, dibuang. Gigi sini nih merusak surga. Surga itu darun na'im, tempatnya kenikmatan. Ada orang cemberut, ngeganggu kenikmatan orang. Dicopot sama malaikat, dibuang. Di sana tempat cuma 2. Kalau kata surga, neraka. Dari surga dicopot, dibuang, kemana nyantungnya? Neraka besar kejauhan, kenapa? Ukuran wajah, makanya kalau orang ngaji lihat wajahnya adem-adem, pasang wajah yang bagus. Wajah. Wabadzlul ma'rufi, kedua tafsir daripada husnul khuluq, bagusnya perangai. Badzlul ma'ruf, ngerjain yang baik-baik. Selama itu kebaikan, pasti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dikerjain. Ya sebisa kita mengukurnya. Mas patok sekemampuan kita bisa apa yang kerjain. Berarti kita ada akhlak yang baik tuh. Ada harapan punya akhlak yang baik. Kalau ada kebaikan kita nggak kerjain, berarti akhlak kita nggak baik. Sebab akhlak al-khuluq ada wajhain. Akhlak itu ada 2 tempatnya.
khulqun fima bainaka wa bainallahi ta'ala wa khulqun fima bainaka wa bainan nas. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada juga akhlak antar sesama kita manusia. Kalau ini badrul ma'ruf, kita kerjain itu kebaikan, berarti kebaikan yang sama Allah dan kebaikan juga sama manusia. Ada orang nggak pernah ibadah kepada Allah, tapi dia senang kalau kerjaan-kerjaan yang sifatnya sosial, bantu orang, ini ono, bagus nggak dia punya akhlak? Nggak bagus, sebab dia nggak punya akhlak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'ruf, kerjain yang baik-baik, itu dua, urusan yang kepada Allah sama juga urusan kepada manusia yang lain. Wakaful adha, yang ketiga, definisi maksud daripada husnul khuluq adalah menahan gangguan. Menahan, kita tahan gangguan yang akan timbul dari kita punya diri. Kalau mulut kita bakalan jadi salah, nggak ngomong, diam, takut jadi salah orang. Ada miskom, orang salah tafsir, orang salah sangka, diam. Kalau kita berbuat orang jadi marah, tahan. Itu namanya kaful adha, dan itu ciri orang yang husnul khuluq, yang akhlaknya bagus. Enggak semaunya hidup, enggak ego, asal Jepang ngomong. Yang penting gua seneng. Orang mau enggak, urusan orang. Yang penting gua seneng. Itu bukan husnul khuluq. Kaful. Jadi orang keren tuh bukan berarti harus ngomong, harus perilaku berbuat, enggak. Pikirin. Mulut ini jadi salah, ditahan. Perilaku jadi salah, itu ditahan. Itu namanya husnul khuluq. Itu yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita punya iman, menjaga kita punya Islam, agar kita bisa dijadikan sama Allah orang yang punya akhlak yang baik, bisa dikatakan dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilmuhu atamma ilma lana illa ma 'allama al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru kita yang telah mengkaji kitab